Madu Hunain, madu hutan asli Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Hunain Channel di program Ketabo. Kalian tahu nggak bro? Hari ini kita berada di kota Binjai, Sumatera Utara. Seperti biasa kita akan tanya kepada kaum muslimin pertanyaan-pertanyaan tentang hukum, agama, dan ilmu tentang Islam. Dan untuk kali ini kita akan bertanya tentang apa yang kita lakukan atau sikap apa yang kita buat ketika kita mendapat antrian haji yang begitu panjang. Nah, tanpa membuang waktu, ayo kita tanya kaum muslimin. Bang, ada yang mau saya tanyakan sama Bang. Jadi kalau kita nih daftar haji, itu kan sampai antriannya tuh panjang tuh, bisa sampai 10 bahkan 15 tahun. Kalaulah abang dapat nanti daftar haji gitu kan, dapat antrian panjang seperti itu, kira-kira apa yang abang lakukan atau sikap apa yang mau abang buat? Ya, sesuai kita agama Islam ya kan, kita harus bersabar dan yakin bahwa kita bisa pergi berangkat ke haji kalau sudah niat di hati, ya kan. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa berangkat ke haji itu, ke tanah suci yang kita idam-idamkan. Begitu saja. Ya, sekarang sudah bersama kita Bang Bembeng. Bang, ada yang mau saya tanyakan sama Bang. Jika kita nih dapat antrian haji yang panjang, kan kita daftar haji nih, dapat antrian panjang gitu loh. Kalau abang lah dalam posisi seperti itu, kira-kira apa sikap yang abang perbuat? Kalau saya sih ya untuk nabung lagi, ya berdoa untuk nabung lagi, ya itu tadi, mendua itu aja, berdoa bisa nabung lagi, nah itu aja. Sekarang udah bersama kita Bang Arif. Bang Arif, mungkin ada yang satu pertanyaan untuk abang. Nah ini Bang, kita kalau daftar haji sekarang itu kan antriannya panjang tuh Bang, bisa sampai 15, ada yang sampai 20 tahun. Nah bagaimana nih kalau abang dalam posisi lagi daftar haji dapat antrian yang panjang, kira-kira sikap abang bagaimana Bang? Ya, sikap saya pada pemerintahan kalau bisa jangan terlalu panjang kali, karena kan umur nggak tahu juga kan. Umur nggak tahu juga kan, niat kita udah ada. Iya, betul. Namun kita tinggal pergi aja itu dibatasi kan gitu. Ya alhamdulillah, sekarang sudah bersama kita Pak Jahir Sah. Pak, izin Pak, ada yang mau saya tanyakan ke Bapak. Kira-kira nih Pak, kalau ini kan kita daftar haji, antrian kan sekarang panjang, bisa sampai 15 tahun. Kalaulah Bapak nanti daftar haji dan dapat antrian yang panjang seperti itu, kira-kira apa sikap atau apa yang Bapak lakukan Pak? Kalau waktu yang panjang tuh Pak ya? Iya Pak. Kalau waktu yang panjang tuh saya ya saya pokoknya ada niat saya naik berangkat haji itu aja. Jadi kalaupun lama saya tetap saya daftarkan kalau memang ada. Alhamdulillah, tadi kita sudah bertanya dengan kaum muslimin. Nah, sekarang kita dengarkan penjelasan Ustadz sebagai berikut. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Para muslim dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, haji merupakan salah satu dari rukun-rukun Islam yang wajib bagi setiap muslim untuk melaksanakannya tatkala terpenuhi syarat-syarat wajibnya. Di antaranya syarat tersebut adalah kemampuan dari sisi harta finansial, baik itu biaya untuk perjalanan ketika berangkat sampai
ke tempat tujuan dan begitu juga ketika kembali. Bahkan termasuk biaya untuk orang-orang yang wajib baginya untuk dia nafkahi yang ditinggalkannya di tanah airnya. Ini syarat yang pertama, yaitu syarat finansial, kemampuan dari sisi finansial. Kemudian berikutnya adalah bila didapatkan syarat yang kedua, yaitu kemampuan dari sisi fisiknya, di mana tidak ada sakit ataupun cacat yang menghalangi baginya untuk dia berangkat haji. Kemudian yang ketiga adalah aman dalam perjalanannya, baik itu berangkat di tempat tujuan, begitu juga kembalinya. Apabila ditemukan atau didapatkan telah terpenuhi ketiga syarat ini bagi seseorang, maka wajib baginya ketika itu untuk berangkat haji. Atau setidaknya di negeri kita diharuskan, diwajibkan untuk mendaftarkan haji, walaupun dalam antrian yang begitu panjang. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 97, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah Subhanahu wa taala berfirman, atas manusia berhaji ke Baitullah bagi siapa saja yang mampu menempuh perjalanan ke sana. Faman kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, maka siapa saja yang kufur ketika dia telah mendapatkan pada dirinya syarat-syarat wajib haji, lalu dia tidak berangkat haji atau tidak mendaftarkan dirinya untuk berhaji, maka Allah katakan fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak butuh kepada seluruh alam ini. Ayat ini mengisyaratkan bahwasanya enggannya seseorang untuk berhaji tatkala terpenuhi syarat wajibnya merupakan bentuk kekufuran. Setidaknya ada kufur nikmat. Dan ini merupakan bentuk enggan untuk melaksanakan rukun Islam yang Nabi SAW menjadikan haji merupakan salah satu dari bangunan Islam itu. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi, 5 rukunnya. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa itaiz zakah, membayar zakat, wa shaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, wa haji baitillahil haram, berhaji ke Baitullah al-Haram. Rukun Islam, termasuk rukun Islam adalah berhaji ke Baitullah. Adapun antrian yang panjang tidaklah menghalangi seseorang untuk dia menggugurkan kewajiban ini bila telah terpenuhi baginya syarat-syarat wajib haji. Setidaknya dia harus gugurkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala kelak bertanya kepadanya tentang kewajiban haji ini, maka dia memiliki hujjah di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwa dia telah mendaftarkan dirinya menjadi peserta haji. Namun kondisi di mana antrian yang begitu panjang membuat mereka, orang-orang yang telah wajib haji, yang telah mendaftar ini, sehingga mereka mungkin tidak berkesempatan untuk berhaji dikarenakan antrian begitu panjang. Namun ternyata ajal telah mendahului mereka. Ketahuilah, orang yang telah mendaftarkan dirinya untuk berangkat haji, dia telah memiliki hujjah di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak tatkala Allah akan
menanyakan kewajiban haji itu kepadanya. Gugurkan kewajiban haji di sisi Allah dengan mendaftarkan diri ketika terpenuhi syarat-syarat wajib haji. Miliki hujjah di sisi Allah dengan segera mendaftarkan diri untuk menjadi jamaah haji ketika telah terpenuhi syarat-syarat wajib haji. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berangkat haji ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.